Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Angelina. Saya dari kelas 4D PGMI. Di sini saya akan menjelaskan video tentang pembelajaran konsep fisika, yaitu kinematik gerak, GLB dan GLBB. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan GLB dan GLBB. Yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan tentang GLB. GLB adalah gerak lurus beraturan, yaitu gerak benda pada lintasan yang lurus dan memiliki kecepatan tetap. Contoh, mobil yang melaju di jalanan yang sepi dengan kecepatan konstan. Rumusnya S kali V kali T. S yaitu jarak, satuan internasionalnya meter, dan V adalah kecepatan, satuan internasionalnya meter per sekon atau meter kali sekon min 1. Dan T yaitu waktu, satuan internasionalnya sekon. Sebenarnya untuk rumusnya V kali T yaitu bisa dirubah tergantung apa yang ditanya. Jadi untuk mencari V, S per T, S-nya dipindahkan ke bawah dan T dipindahkan ke bawah. Untuk mencari T yaitu S per V, di mana T tetap dan S dipindahkan ke bawah. Oke, disesuaikan aja yang diketahui dengan yang ditanya. Untuk grafik bisa dilihat di sini, yang mana S adalah satuannya waktu, kemudian sumbu Y adalah kecepatan, satuannya adalah sekon. Jadi untuk grafik GLB, ilustrasinya bisa seperti ini atau horizontal. Kenapa dia memiliki lurus seperti ini? Karena A itu sama dengan 0, yaitu percepatan. Contoh 50 meter per sekon dari awal sampai akhir. Nah, seperti itu. Ketika sumbu T diubah menjadi S, maka percepatannya akan sama dengan seperti ini, horizontal gitu. Baiklah, sekian dari rumus GLB. Kita lanjutkan dengan GLBB. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLBB. Gerak benda pada lintasan yang lurus memiliki kecepatan yang berubah dan percepatan yang tetap. Contohnya, mobil yang mengerem mendadak. Untuk rumus GLBB di sini cukup kompleks. Di sini saya memiliki 4 buah rumus. Baiklah, untuk keterangannya hampir sama dengan GLB, tetapi di sini ada yang harus diperhatikan, yaitu V0 kecepatan awal, VT kecepatan akhir. Jadi satuan yang dipakai di sini adalah satuan secara internasional. Di sini adalah kecepatan biasa, di mana yang dipakai rumusnya adalah V sama dengan A kali T. Seperti itu. Kemudian di sini S adalah jarak sama dengan GLB. Kemudian A percepatan, yaitu satuannya meter sekon per kuadrat. Kemudian T sama dengan waktu, yaitu rumus internasionalnya sama dengan GLB. Baiklah, yang pertama kita akan membahas rumus yang pertama, yaitu V sama dengan A kali T, di mana A percepatan dikali T yaitu waktu. Jadi ia memiliki kecepatan dan T
disesuaikan dengan waktu yang dimiliki. Baiklah, rumus yang kedua, VT sama dengan V0 plus minus AT, di mana VT adalah kecepatan benda dan V0 adalah kecepatan awal. Jadi ini adalah untuk menghitung kecepatan akhir ya, PT. Kenapa saya di sini tulis plus minus AT? Karena di sini tergantung arahnya. Jadi kalau kecepatannya itu dipercepat, maka dia akan jadi positif. Kalau percepatannya diperlambat, maka jadinya negatif, seperti itu. Terkait kecepatan dan percepatan diperlambat, kita bisa lihat grafik yang di sampingnya. Untuk sumbu Y adalah percepatan dan sumbu X adalah waktu. Maksudnya, jika kecepatan turun, tandanya adalah negatif. Jadi, semakin lama kecepatannya itu semakin turun. Kemudian, kecepatan yang naik, dia bernilai positif. Maka ia akan naik seperti itu. Nah, untuk percepatannya adalah konstan. Baiklah, kita masuk untuk rumus yang ketiga, yaitu S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat. Plus minus yang di sini menggambarkan percepatan, apakah itu dipercepat atau diperlambat. Kalau ia dipercepat itu pakai positif, dan kalau dia diperlambat pakai negatif. Setengahnya itu dari mana? Jadi kita tidak perlu khawatir karena setengah itu adalah rumus yang ditetapkan dan kita hanya untuk menganalisa suatu kejadian atau sistem, kemudian masukkan yang diketahui dan tentukan rumus yang ditanya, seperti itu. Jadi setengah adalah konstanta. Rumus yang keempat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Plus minus yang di sini sama dengan plus minus yang sebelumnya, yaitu tergantung percepatan dan kecepatannya. VT di sini adalah untuk mencari kecepatan akhir. VT kuadrat di sini adalah untuk mencari kecepatan akhir. Jadi jangan lupa VT di sini kan ada kuadrat. Jadi hasilnya setelah semua ini dihitung. Jadi untuk perbedaan antara GLB dan GLBB, yaitu yang terlihat di sini adalah rumusnya. Ini rumusnya untuk kecepatan, dia melibatkan rumusnya S dan T. Sedangkan untuk GLBB, dia bisa melibatkan kecepatan atau melibatkan percepatan awal atau kecepatan akhir, tergantung yang ditanya. Perbedaan yang lainnya untuk GLB, dia memiliki kecepatan A sama dengan 0. Jadi kecepatannya stabil terus dari awal sampai akhir. Misalnya 70 meter per second, jadi dari awal sampai akhir tetap. Sedangkan untuk GLBB, itu kecepatannya berubah-berubah dari kecepatan yang tinggi dan kecepatannya yang rendah. Jadi kecepatan itu timbul karena ada perubahan kecepatan. Sekian perbedaan GLB dan GLBB dari saya.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.